Kelurahan utama di Kecamatan Cimahi Selatan merupakan salah satu kawasan dengan padatnya aktivitas industri tekstil. Banyak perempuan di wilayah ini harus menghadapi tantangan ekonomi, kesehatan, dan lingkungan secara bersamaan. Kami dari Universitas Katolik Parahyangan hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Melalui program kreativitas perempuan berdaya membangun ekonomi sejahtera, berkolaborasi dengan PKK Kelurahan Utama. Sebagian besar perempuan di Kelurahan Utama berada pada usia produktif. Namun, tidak sedikit yang mengalami keterbatasan ekonomi akibat penghasilan keluarga yang tidak menentu. Bahkan, hal ini hingga berujung pada perceraian. Di sisi lain, masalah lingkungan juga terus meningkat. Sampah pembalut sekali pakai yang sulit terurai menjadi salah satu penyumbang penumpukan sampah dan banjir di berbagai titik kota Cimahi. Penggunaan pembalut sekali pakai yang tidak berkualitas juga membawa dampak buruk bagi kesehatan reproduksi perempuan, seperti iritasi, infeksi, hingga kanker serviks. Oleh karena itu, perubahan kebiasaan dan pemberdayaan perempuan sangat dibutuhkan untuk menciptakan lingkungan yang lebih bersih, keluarga yang lebih sehat, dan ekonomi rumah tangga yang lebih baik. Program ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, mengedukasi perempuan untuk beralih dari pembalut sekali pakai ke pembalut kain yang ramah lingkungan. Kedua, meningkatkan keterampilan produksi pembalut kain yang aman dan nyaman digunakan. Ketiga, memperkuat literasi keuangan serta membuka peluang kewirausahaan bagi perempuan. Program ini mendukung SDGs nomor 12 terkait dengan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan SDGs nomor 8 terkait dengan pertumbuhan ekonomi inklusif. Kegiatan ini diawali dengan seminar edukasi mengenai bahaya pembalut sekali pakai dan pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Melalui seminar ini, peserta memahami bahwa pilihan pembalut yang tepat dapat membawa perubahan besar bagi kesehatan dan lingkungan. Selanjutnya, kami melaksanakan workshop pembuatan pembalut kain berbahan dasar kain perca dari industri tekstil di sekitar lokasi mitra. Peserta mempraktikkan langsung pembuatan pembalut kain yang higienis, nyaman, dan layak dijual. Selain itu, peserta juga mendapatkan pelatihan pembuatan sabun pencuci pembalut yang ramah lingkungan. Tidak hanya berhenti pada produksi, peserta dibekali pelatihan mengelola keuangan pribadi dan keluarga menggunakan teknologi digital. Pembekalan kewirausahaan dan strategi pemasaran juga diberikan untuk membangun peluang usaha yang berkelanjutan. Pembentukan kelompok produsen menjadi langkah awal hadirnya komunitas kewirausahaan perempuan yang berdampak bagi ekonomi keluarga. Melalui program ini, peserta menunjukkan perubahan sikap dan perilaku dalam penggunaan pembalut yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Mereka kini mampu menghasilkan produk pembalut kain sendiri, sehingga dapat menghemat biaya pembelian pembalut sekali pakai setiap bulannya. Lebih dari itu, pembalut kain yang dihasilkan dapat dipasarkan kepada masyarakat sekitar. Hal ini menjadi langkah awal untuk membangun usaha mikro yang dipimpin oleh perempuan. Program ini bukan hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membuka jalan menuju peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Kami percaya ketika perempuan berdaya, maka keluarga dan masyarakat akan tumbuh lebih sejahtera. Kami berharap program ini dapat terus berlanjut sebagai gerakan bersama menjaga bumi, meningkatkan kesehatan perempuan, dan membangun ekonomi yang lebih mandiri. Terima kasih kepada kelompok PKK Kelurahan Utama, seluruh peserta, dan tim Universitas Katolik Parahyangan yang telah berkolaborasi dan berkontribusi dalam pelaksanaan program ini. Perempuan berdaya, tahan dulu. Kelurahan Utama, bergema, bergerak, maju bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nama saya Desti, umur saya 35 tahun, pekerjaan saya sebagai guru. Kalau boleh cerita, Bu, apakah biaya untuk beli pembalut setiap bulan terasa cukup memberatkan? Menurut saya sih cukup memberatkan, saya mengalokasikan 100.000 setiap bulannya. Oke. Setelah ikut pelatihan ini, ada perubahan nggak dalam kebiasaan Ibu saat memilih pembalut yang digunakan sehari-hari? Oh iya, sangat berpengaruh dengan pola hidup saya sekarang ini. Saya lebih cenderung memilih pembalut kain. Kenapa? Karena yang pertama irit, yang kedua bisa mencegah penyakit kanker, yang ketiga juga mengurangi sampah. Setelah bisa bikin pembalut kain sendiri, ada manfaat lain yang Ibu rasakan nggak? Yang bisa membantu nambah pemasukan gitu. Oh iya, karena pelatihan ini membantu saya untuk berwirausaha sendiri, menjahit pembalut kain. Biarpun belum dijual, tapi ini cukup menambah pemasukan keuangan saya, bisa ditabung dan bisa menambah cuan setiap bulannya. Semenjak menstruasi, saya menggunakan pembalut sekali pakai karena praktis. Tapi lama-lama saya merasa tidak nyaman ya, karena selain saya juga sudah mengenal resiko dari pembalut sekali pakai selain sampah dan juga kesehatan. Akhirnya saya mencoba beralih ke pembalut kain. Wah, ternyata pembalut kain itu banyak banget manfaatnya. Pertama, hemat, karena kalau pembalut sekali pakai tiap bulan kita harus selalu beli, nggak sedikit loh, paling nggak sekitar 50.000. Semenjak saya beli pembalut sekali yang bisa dicuci, yang dari kain, itu bisa dipakai lagi, dan itu bertahun-tahun masih bisa dipakai. Dan ternyata sekarang ada pelatihan pembalut kain. Saya belajar bikin pelatihan di pelatihan itu, dan saya juga memperkenalkan kepada teman-teman dan tetangga. Ternyata banyak yang suka dan pesen, kan cuan tuh. Tanya, aduh makasih banget deh dengan pelatihan pembalut kain. Saya juga mendapat penghasilan dan manfaat buat kesehatan serta untuk lingkungan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.